Pernah nggak sih ngerasa kepala mau pecah gara-gara notifikasi, berita, dan gosip yang masuk ke HP nggak berhenti-berhenti? Rasanya tuh kayak lagi tenggelam di lautan informasi. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bahas sebuah saringan kuno yang ternyata ampuh banget buat menghadapi banjir digital zaman sekarang. Oke, kita mulai dari angka ini. 150 lebih. Coba tebak, angka apa nih? Ini adalah berapa kali rata-rata seorang remaja di Indonesia ngecek HP-nya setiap satu hari. Kebayang nggak? Lebih dari 150 kali jari kita tuh nyentuh layar, ngebuka pintu ke dunia yang nggak ada habisnya. Nah, dari 150 kali kita buka HP itu apa sih yang kita lihat? Menurut data Mavindo, tahun 2024 faktanya lumayan bikin kaget. 7 dari 10 berita yang viral ternyata isinya hoaks atau informasi menyesatkan. Cuma 30%-nya yang beneran fakta. Jadi sebagian besar dari yang kita lihat dan berpotensi kita sebarin itu bohong. Dan jangan salah, ini bukan cuma masalah, salah info doang. Efeknya tuh bener-bener nyata dan seringkali nyakitin. Gara-gara obrolan di grup kelas, bisa aja nyebar rumor soal teman atau guru. Reputasi orang bisa hancur dalam hitungan detik. Belum lagi perundungan siber, ujaran kebencian, sampai perpecahan di masyarakat. Pemicunya cuma satu klik, satu tombol share yang nggak kita pikirin matang-matang. Di tengah semua kekacauan modern ini, percaya nggak kalau solusinya itu justru datang dari sesuatu yang udah ada ribuan tahun lalu? Sebuah perintah yang seolah-olah dirancang buat ngelindungin kita dari bahaya yang barusan kita bahas. Yuk kita gali lebih dalam. Ini dia, perintah langsung dari Al-Quran, Surat Al-Hujurat ayat 6. Perhatiin deh kata kuncinya, telitilah atau tabayun. Ini tuh instruksi yang super jelas, kalau dapat informasi, apalagi dari sumber yang nggak jelas, tugas pertama kita adalah investigasi. Bukan langsung percaya, apalagi langsung nge-share. Jadi, apa sih sebenarnya tabayun itu? Gampangnya gini, ini adalah prinsip buat verifikasi informasi. Artinya, kita harus cari kejelasan, selidiki dulu benar apa enggak, dan jangan ditelan mentah-mentah. Ini tuh semacam proses berpikir kritis yang udah diajarin dari ribuan tahun yang lalu. Sekarang, mari kita sambungkan ajaran kuno ini sama tindakan kita sehari-hari di dunia maya. Karena jujur aja, setiap kali kita pegang HP, jari kita itu udah kayak ada di atas pelatuk pistol. Siap menembak kapan aja. Ajaran ini diperkuat lagi sama sabda Nabi Muhammad. Pesannya dalam banget kan? Kalau nggak ada yang baik buat diomongin, mending diem. Ini pedoman komunikasi yang bertanggung jawab. Tapi, berkata di zaman sekarang itu artinya apa ya? Kalau zaman dulu, berkata ya pakai lidah. Sekarang, berkata itu semua aktivitas jari kita. Tiap like, tiap share, tiap komentar, retweet, atau bahkan status yang kita bikin. Itu semua adalah bentuk ucapan kita di era digital. Jadi, perintah buat berkata baik atau diam itu berlaku buat setiap ketukan jari kita di layar. Teori doang nggak cukup kan? Yuk kita lihat kisah nyata dari seorang siswa SMA di Yogyakarta bernama Raffi. Dia nunjukin ke kita semua gimana tabayun itu bisa dilakuin di dunia nyata dan bahkan bisa ngejadiin dia pahlawan buat lingkungannya. Jadi apa yang Raffi lakuin? Simpel banget tapi dampaknya luar biasa. Pertama, dia nerima pesan broadcast yang isinya tuduhan palsu ke seorang guru. Langkah kedua, ini nih yang paling penting dan sering kita lupain. Dia berhenti. Dia nggak ikut-ikutan nerusin. Ketiga, dia lakuin tabayun. Dia hubungi ketua kelas dan guru yang bersangkutan buat klarifikasi. Dan keempat, setelah tahu itu hoaks, dia nggak diam aja. Dia malah nyebarin kebenaran dengan bikin poster digital tentang pentingnya tabayun. Keren banget. Cerita Raffi tadi ngebawa kita ke bagian terakhir. Sekarang giliran kita. Ini soal tanggung jawab kita masing-masing. Gimana caranya kita bisa jadiin tabayun ini sebagai kebiasaan digital kita? Jadi bagian dari diri kita setiap kali online. Kenapa ini penting banget? Soalnya tabayun itu lebih dari sekedar cek fakta. Ini adalah sebuah ibadah, bukti keimanan kita. Dengan melakukannya, kita bukan cuma ngejaga kehormatan diri kita sendiri biar nggak nyebar fitnah, tapi kita juga secara aktif ngejaga reputasi orang lain. Ini bisa memperkuat pertemanan, komunitas, dan ujung-ujungnya ikut ngebangun bangsa yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Jadi sebagai penutup, mari kita renungin kalimat ini. Ini bukan sekedar pertanyaan, tapi sebuah ajakan buat bikin komitmen pribadi. Sebelum saya menekan bagikan, saya akan coba deh lanjutin sendiri. Mungkin saya akan berhenti sejenak, mungkin saya akan periksa sumbernya, atau saya akan bertanya langsung,
Apapun itu, jadikanlah itu langkah pertama kamu dalam mempraktikkan tabayun. Mulai hari ini.